Tuhan, sabda hidup. Para sahabat yang terkasih, di pertengahan pekan, di hari Kamis ini, mari melangkah terus bersama sabda hidup. Hari ini diambil dari Injil Yohanes, bab 3, ayat 31 sampai 36. Yohanes Pembaptis memberi kesaksian tentang Yesus di hadapan murid-muridnya. Siapa yang datang dari atas, ada di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga, ada di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan roh-Nya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Para sahabat yang terkasih, setelah kita mendengarkan Injil tadi, saya mengajak kita semua untuk merenungkan kesaksian Yohanes Pembaptis tentang Yesus. Yohanes Pembaptis, dia adalah suara yang meraung-raung di padang gurun. Dia berkata, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ini tugas dari seorang Yohanes Pembaptis, menyediakan jalan bagi orang lain untuk percaya kepada Yesus. Dan bagaimana khususnya ketika dia membaptis Yesus di sungai Yordan itu, suara dari atas berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Tentu sebelumnya Yohanes juga berkata, "Biarlah dia semakin besar dan aku semakin kecil." Kesaksian Yohanes Pembaptis ini menjadi begitu penting loh dalam ziarah iman kita. Karena pada saat itu Yohanes sebagai seorang guru, dia juga punya murid, para pengikutnya. Yesus sebagai Tuhan, dia juga punya 12 rasul dan juga para pengikutnya. Tentunya di antara para pengikut bertanya, siapa Mesias? Dan bertanya kepada Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis dia bisa berkata, aku adalah Mesias, aku adalah Tuhan. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Karena dia tahu Mesias yang sesungguhnya adalah Yesus. Karena itu bagaimana hari ini dia di hadapan para muridnya menjelaskan tentang kesaksiannya itu bahwa Mesias yang sesungguhnya yaitu Yesus. Dan kemudian bagaimana kesaksian itu mengajak mereka untuk sungguh-sungguh masuk percaya kepada Yesus ini. Karena itu bagaimana mereka diajak untuk percaya masuk bahwa Mesias yang sesungguhnya adalah Yesus. Tentu dalam 3 hal ini. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah kepercayaan, yang ketiga adalah pengharapan. Nah, ketiga ini, yang pertama tentang iman. Iman itu adalah dasar untuk masuk kepada kepercayaan dan pengharapan. Di sebuah kampung, karena kemarau panjang, orang rindu supaya turunlah hujan. Maka mereka berkata, ayo kita berdoa bersama-sama. Nah, pada hari yang ditentukan mereka pergi berdoa. Tetapi pada saat itu,
hanya satu orang anak kecil yang membawa payung. Inilah iman anak kecil ini sungguh-sungguh percaya bahwa akan turun hujan. Dan kemudian bagaimana kepercayaan ini melangkah mengajak kita semua untuk masuk kepada realitas kebangkitan Tuhan Yesus khususnya. Kalau Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kita. Nah, ada seorang ayah dengan seorang anak kecilnya. Lalu, dia pegang anak kecilnya itu, dia lempar ke atas. Dan bagaimana reaksi anak kecilnya? Dia cuma tertawa saja. Karena dia percaya begitu dia turun dari atas, pasti ayahnya ini akan menggendongnya atau mendapatkannya. Nah, inilah kepercayaan dari seorang anak tadi, bahwa ketika dia jatuh di bawah, ada seseorang yang menopangnya. Kepercayaan kita juga sama kepada Kristus yang bangkit, yang menopang hidup kita. Dan tentunya bagaimana pengharapan itu sendiri. Pengharapan itu bahwa di dalam Yesus apapun yang kita alami selalu mempunyai pengharapan. Nah, kita pada malam hari sebelum tidur itu, kita tidak tahu akan apa yang terjadi di hari esok. Tetapi sebelum tidur itu biasanya kita ambil alarm. Kita yakinkan bahwa besok pagi saya bangun jam 5, jam 6 atau jam 7 atau jam berapa saja. Nah, sebelum tidur itu kita punya pengharapan bahwa besok pagi saya akan bangun karena saya sudah setel wakernya atau jamnya. Inilah pengharapan di dalam Tuhan. Kita yakin dan percaya situasi apapun yang kita alami dalam kehidupan ini, pengharapan dalam Tuhan itu adalah kekuatan dalam ziarah ini. Mari para sahabatku yang terkasih, Yohanes Pembaptis sudah menghantar kita kepada iman, kepada kepercayaan, dan kepada pengharapan akan Mesias yang sudah bangkit. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria merestui. Amin. Percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang